Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sinolearn. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal Work Classification BUMN tahun 2024. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tes BUMN pada saat ini sudah dimulai, maka dari itu teman-teman sudah bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang dan mulai banyak belajar latihan soal. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Oke, untuk soal yang pertama. Di sini kita ketahui bahwa untuk soal word classification ini kita akan memiliki 5 kata ya seperti ini, yang mana kita akan disuruh untuk mencari satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu gitu ya, dalam hal lain lah gitu. Misalnya entah dari cara bernafasnya, kalau ini kan hewan cara bernafasnya, atau cara dia berkembang biak, atau mungkin dari cara dia berjalan, itu kita cari perbedaannya ya. Nah, dari kelima kata ini, hiu, lumba-lumba, pari, tuna, dan salmon, kira-kira apa sih yang membedakan antara kelima ikan ini? Nah, kita bisa melihat ya bahwa hiu ini bernafas ya. Kita lihat dari cara bernafasnya. Hiu ini bernafas dengan insang. Kemudian lumba-lumba itu bernafas dengan paru-paru. Pari insang. Tuna juga insang. Salmon insang juga. Jadi dari kelima hewan ini, yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan hewan yang lainnya itu adalah B, lumba-lumba. Kenapa? Karena hiu bernafas dengan insang, pari bernafas dengan insang, tuna juga bernafas dengan insang, salmon juga dengan insang. Sementara lumba-lumba itu bernafas dengan paru-paru. Gitu ya. Jadi kita cari perbedaannya gitu. Nah, untuk menjawab soal ini ya teman-teman, jalan satu-satunya teman-teman tuh harus banyak membaca dan harus banyak latihan soal. Tuh, itu cara satu-satunya biar teman bisa cepat untuk mengerjakan soal ini. Tuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita lanjut ya, satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam arti tertentu dengan kata lain. A. Baja. B. Emas. C. Berlian. D. Aluminium. E. Besi. Mana nih kira-kira? Ya, ini berarti dari segi material. Ya, kita lihat bahwa pilihan A yaitu baja, kemudian B. Emas, berlian, dan E. Besi. Ya, keempat ini kita lihat nih. 1, 2, 3, 4. Itu material yang secara umum dikenal dengan kekerasannya gitu ya. Kayak baja keras, emas juga keras, berlian apalagi, besi juga. Kita semua tahu bahwa besi itu keras. Sementara aluminium itu tidak sekeras dari material-material yang lain seperti baja, emas, berlian, besi. Ya, aluminium ini merupakan logam yang relatif lebih lunak gitu, logam ya. Logam yang lunak. Dan juga dia tuh memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah lah dibandingkan dari keempat material tadi. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa aluminium ini berbeda dari yang lainnya dari hal atau dari segi kekerasan. Ya, kayak baja, emas, berlian, besi kan kita tahulah empat material ini pasti keras gitu. Sementara aluminium ini ya lunak gitu, gampang untuk dibengkokkan atau dibengkokkan gitu. Ya, berarti jawabannya adalah yang D, aluminium. Selanjutnya, ya kita lihat lagi satu kata yang tidak memiliki kesamaan ya, soalnya sama. Kita lihat katanya itu ada kayu, plastik, kaca, gelas, dan kristal. Ya, kita lihat di sini. Ini dari apa? Dari kita lihat plastik. Ya, itu transparan, ya. Kayu tidak transparan ya. Terus kita lihat plastik. Plastik ini transparan, kaca transparan, gelas transparan, kristal transparan. Berarti kita bisa melihat bahwa dari keempat kata ini, itu kita lihat dari segi apa? Bahan-bahan yang secara umum itu transparan. Atau yang memungkinkan lah itu cahaya
untuk bisa melewati dari bahan-bahan ini. Kalau kayu, itu bukan bahan yang transparan. Gitu. Kayu itu cenderung nggak tembus gitu, nggak tembus sama cahaya, nggak bisa tembus sama cahaya, nggak bisa tembus pandang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kayu ini berbeda dari keempat kata yang lain, kayak plastik, kaca, gelas, kristal ini kan ya bening atau tembus pandang gitu ya. Bisa ditembus sama cahaya lah gitu, sementara kayu kan enggak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ya. Sini ada 5 kata. Anjing, gajah, paus, harimau, dan singa. Ya, kita lihat nih. Ini dari segi apa coba? Anjing, gajah, paus, harimau, dan singa. Ya, dari sini kita bisa ngeliat ya bahwa dari kelima hewan ini kita bisa ngeliat perbedaannya dari segi di mana hewan-hewan ini hidup gitu. Kayak anjing, itu hidup di daratan. Gajah juga daratan. Paus, nah ini di air. Harimau daratan. Singa juga daratan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa apa? Bahwa dari kelima kata ini, yang berbeda itu adalah paus. Kenapa? Karena paus itu habitat alaminya itu bukan di darat, tapi di perairan laut gitu, di perairan lah atau di laut. Ya, berarti jawabannya adalah yang C, paus. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada kata hujan, terik, angin, menyala, mendung. Ayo, ini mana nih? Dari segi apa? Ya, kalau kita lihat ya bahwa kayak hujan, terik, angin, menyala, mendung, ya dari kelima kata ini yang dominan itu apa? Dari segi apa? Kondisi cuaca ya kan? Kondisi cuaca. Ya, kayak hujan tuh juga cuaca. Terik juga cuaca. Angin juga ya pasti ada hubungan dengan cuaca. Mendung, cuaca juga gitu. Ya. Sementara menyala, menyala apa? Menyala ini bukan istilah yang digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan perubahan cuaca gitu. Ya, menyala ini bukan istilah untuk menggambarkan cuaca. Kayak hujan kan ya menggambarkan dia cuaca gitu. Hujan, terik juga, angin, berangin ya. Mendung. Ini menggambarkan semuanya menggambarkan apa? Kondisi cuaca yang bisa terjadi secara alami. Sementara menyala, ya bukan. Menyala itu kan keadaan yang berkaitan dengan apa? Kayak lampu menyala, lilin menyala, api menyala gitu. Dan dia nggak ada kaitannya dengan kondisi cuaca. Ya, berarti jawabannya adalah yang D, yang bukan, yang nggak sama. Ya, kan kita cari satu kata yang tidak memiliki kesamaan. Berarti yang tidak sama dari keempat kata lainnya itu adalah yang D, menyala. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada 5 kata. Bersepeda, berlari, bermain, berenang, dan memanah. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini mungkin teman-teman bisa terkecoh gitu ya. Oke, kita lihat. Ini antara bersepeda, berlari, bermain, berenang, dan memanah ini menggambarkan apa? Ya. Nah, dari kelima kata ini, itu ada kaitannya dengan apa? Dengan aktivitas berolahraga. Ya, jadi ada kaitannya dengan aktivitas berolahraga. Bersepeda, olahraga. Berlari, olahraga. Bermain, enggak ya? Bermain enggak termasuk aktivitas olahraga. Berenang, juga olahraga. Memanah, juga termasuk aktivitas olahraga. Berarti jawaban yang benar, jawabannya adalah yang C, bermain. Kenapa? Karena bermain itu bukan aktivitas berolahraga. Tapi apa? Bermain itu ya cuma hanya untuk bersenang-senang gitu, tanpa ada aktivitas fisik lah gitu. Kayak bersepeda, berlari kan ada aktivitas fisik yang bisa tentunya berkaitan dengan aktivitas berolahraga. Sementara bermain kan bukan. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut.
Oke, ini ada 5 kata lagi ya. Kita lihat. Mendengarkan, berbicara, komunikasi, berolahraga, dan menulis. Nah, dari kelima kata ini, kira-kira ini berkaitan dengan apa? Kalau kita lihat ya, kita lihat secara saksama, ini ada kaitannya dengan apa? Komunikasi. Komunikasi. Ya, kayak mendengar itu salah satu bentuk komunikasi. Ya, berbicara juga berkomunikasi ya dengan orang lain. Ya, komunikasi apalagi? Tuh jelas ada hubungannya. Menulis juga salah satu aktivitas komunikasi gitu ya. Nah, sementara yang satu nih olahraga. Bagaimana? Olahraga ya bukan aktivitas komunikasi. Yang mana olahraga ini itu termasuk aktivitas untuk apa? Meningkatkan kesehatan fisik atau kebugaran gitu. Berarti jawabannya adalah yang D. Karena olahraga ini bukan termasuk dari keempat kata yang lainnya. Olahraga ini berbeda lah gitu dari keempat kata yang lainnya. Oke? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini ya kita lihat ada paru-paru, jantung, trakea, kulit, insang. Nah, ini apa ini? Kalau kita lihat ini kan dari apa? Pernapasan kan? Cara bernafas. Bernafas. Ya, cara bernapas ya. Berarti kita lihat paru-paru. Ini cara bernafas siapa? Pernapasan siapa? Pernapasan manusia. Ya, jantung. Bukan, ini organ. Organ tubuh manusia. Organ tubuh. Trakea itu pernapasan serangga. Kulit. Siapa yang bernapas dengan kulit? Cacing. Insang. Ikan. Ya, berarti dari kelima kata ini kita cari yang ada kaitannya dengan cara bernapas. Ya, kita lihat paru-paru tuh pernapasan manusia ya, salah satunya. Trakea, serangga. Kulit, ya cacing itu bernapas dengan kulit. Insang, ikan itu bernapas dengan insang. Sementara jantung, ini organ tubuh yang ada di tubuh manusia gitu ya. Pokoknya dia bukan sistem pernapasan lah jantung ini. Jantungnya bukan sistem pernapasan. Ya, tapi ini sistem untuk memompa darah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat sini ada kata kukuh, tegar, rapuh, tabah, dan tangguh. Ya, dari sini kita lihat ya ada kukuh, tegar, rapuh, tabah, dan tangguh. Ini apa nih? Berarti apa? Ini menggambarkan apa? Menggambarkan ketahanan atau kekuatan seorang itu dalam menghadapi sesuatu lah gitu. Ya, kukuh, ya jelas, tangguh dia. Kukuh, tegar, tabah, dan tangguh ini sama gitu. Keempat ini ya tentu menggambarkan apa? Menggambarkan ketahanan. Nah, gitu. Ketahanan. Nah, sementara rapuh, rapuh jelas berbeda gitu. Jelas rapuh ini adalah kebalikan dari keempat kata tadi. Kayak kukuh, tegar, tabah, dan tangguh ini jelas kebalikannya gitu. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Soal terakhir ya. Di sini ada kata mengeluh, berdalih, berargumen, menyimpang, dan berbohong. Oke, kita lihat. Dari kelima kata ini kayak mengeluh. Ini berdalih, kemudian menyimpang dan berbohong ini tuh contoh kegiatan apa? Yang tidak benar ya, yang negatif lah gitu. Ya, karena apa? Karena dia melibatkan kayak penolakan, terus juga pembenaran, terus juga ya bisa deviasi dari kebenaran lah gitu. Pokoknya menyimpang lah, jauh gitu. Nggak bener lah gitu, negatif ya.
perilaku negatif. Sementara berargumen, ini itu apa? Perilaku komunikasi yang positif gitu. Karena tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghasilkan diskusi ya, ini positif. Tujuannya ya untuk menghasilkan diskusi yang konstruktif gitu. Tapi ya jelas berargumen yang baik, bukan berargumen yang salah. Ya berarti jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin cukup sekian ya video pembahasan soal word classification kita pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa lulus tes TKD BUMN pada tahun ini dan teman-teman bisa menjadi salah satu pegawai BUMN pada tahun ini. Ya, kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang dan berharap untuk dapat hasil yang terbaik. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.